Masih di channel Doni Bastian SEO. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Kita ketemu kembali di channel saya ini khusus untuk membicarakan tentang optimasi SEO ya, khususnya buat kalian para pemula yang sedang mengelola website masing-masing. Sebagaimana diketahui teman-teman bahwa kita membuat sebuah website itu tentu mempunyai tujuan ya, yaitu sesuai dengan masing-masing punya keinginan ya, misalnya untuk blog pribadi ya, portal berita, atau mungkin toko online ya. Tapi semuanya itu punya satu tujuan, yaitu untuk meningkatkan kapasitas dan fungsionalitas dari websitenya. Nah, di sini peran SEO sangat penting ya teman-teman, terutama untuk mempercepat berkembangnya sebuah website. Sebagaimana pengalaman saya teman-teman ya, jika kita tidak menggunakan strategi SEO atau optimasi SEO, maka website kita akan sulit berkembang ya. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya kita mau memacu atau mempercepat perkembangan website, tentu kita harus menggunakan strategi SEO dengan benar. Nah, jika kalian sudah membangun artikel lalu kemudian selalu ingin agar bisa bersaing dengan website yang serupa atau pesaing ya, apalagi itu sama-sama menjual produk atau jasa ya, tentu kita berlomba-lomba untuk berada di posisi teratas di pencarian Google. Tujuannya apa ya? Supaya produk atau jasa kita lebih dikenal ya oleh user atau konsumen ya. Maka dari itu kapasitas website kita untuk bersaing, untuk menduduki pada posisi teratas itu sangat penting ya teman-teman. Dengan keberadaan website kita atau artikel atau homepage ya, atau landing page ya di halaman pertama Google, maka bisa dipastikan bisnis kita akan ikut lancar ya. Order akan mengalir ya, karena website kita banyak dikenal, terutama bagi orang-orang yang mencari atau menginginkan informasi dengan kata kunci tertentu. Nah, kali ini kita akan membicarakan bagaimana ya caranya kita bisa bersaing dengan kompetitor atau pesaing kita ya. Bisa dilihat di website saya optimasiweb.com ya. Saya sudah buatkan sedikit bahan untuk bacaan atau menambah pengetahuan kalian, yaitu mengenai strategi untuk mengalahkan pesaing kita ya dalam optimasi SEO ya. Nah, di sini sudah saya buat, silahkan dibaca ya, silahkan. Jadi kalian masuk di homepage optimasi web ya, lalu klik di materi ya, lalu search, cari ya strategi mengalahkan pesaing dalam optimasi SEO ini. Nah, yang pertama-tama yang harus kita ketahui adalah siapa sih pesaing kita ya. Pesaing website kita tuh siapa saja. Jadi kita kalau misalnya ibarat kita sedang berperang, tentu kita harus mengidentifikasi dulu siapa musuh kita, siapa lawan kita kalau kita dalam bertanding ya. Nah, misalnya main sepak bola gitu, selalu kita harus tahu sebelum kita bertanding, kita harus tahu dulu siapa lawan kita, untuk kita ketahui seberat atau seberapa kapasitasnya lawan kita tersebut, sehingga kita bisa memenangkannya ya. Jadi untuk persaingan SEO, terutama untuk memenangkan pesaing kita ya, kita harus ketahui dulu. Nih, saya sudah tuliskan cara mengetahui website kita, website pesaing kita ya, sesuai dengan kata kunci. Yang paling mudah atau paling gampang ya teman-teman, kalian bisa langsung gunakan di search sini aja. Nah, misalnya nih untuk kata kunci tertentu ya, misalnya nih kita bikin aja misalnya terminal bus ya misalnya nih.
Jadi ini sebagai contoh, saya punya situs ini, ya. Saya mau tahu siapa saja sih pesaing saya nih. Tentu saja yang punya niche yang sama ya, mengenai transportasi darat nih. Misalnya seperti tiket bis ya, perjalanan darat melalui menggunakan angkutan umum, bis ya, lalu pelabuhan segala macam. Saya ingin tahu nih siapa sebenarnya pesaing saya. Kita bisa langsung aja tuh ketikan terminal bis misalnya nih ya. Nah, tentu ini hanya dua kata ya teman-teman ya, dua kata terminal bis. Kita lihat di sini. Ini situs-situs besar semua. Ya. Apakah website saya itu sudah masuk di halaman atas ya untuk kata kunci terminal bus? Ya. Karena ini hanya dua kata, kemungkinan akan sulit ya, masih sulit karena website saya ini termasuk masih baru ya, baru sekitar 2 tahun. Nah, coba kita ambil yang terminal bus Jakarta misalnya, ya 3 kata nih. Nah di sini sudah ada nih di halaman 1. Kita coba dengan yang versi incognito, ya terminal bus Jakarta misalnya. Ya, ini 3 kata ya teman-teman. Nah, ini situs saya sudah masuk di halaman 1. Nah, kemudian kita bisa lihat nih, di sini ada pesaing-pesaing, ini terminal Pulau Gebang, ya. Nah, di sini website pesaing nih, teman-teman. Dengan kata kunci terminal bus Jakarta ya. Ya, di sini bisa kita lihat. Nah, kalau misalnya ini lintas Jakarta, kita tengok apakah dia niche-nya khusus angkutan darat atau bis. Bukan ya, di sini lintas Jakarta ini termasuk portal berita ya. Kita cari yang niche-nya sama ya. Kita coba dulu cari lagi misalnya nih terminal misalnya Kalideres ya. Nah, di sini Jakarta misalnya nih. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Kita ambil salah satu keyword dari website kita. Nah, di sini juga sudah halaman 1 ya teman-teman. Nah, di sini pesaing-pesaing kita sebenarnya tidak otomatis berada di bawah atau di atas ya. Atau di satu halaman maksud saya. Seperti ini, misalnya ini seperti rumah 2123 ini bukan ya. Ini bukan, niche-nya beda dengan website kita. Nah, coba kita cari lagi misalnya terminal terminal Lebak Bulus misalnya. Ya, kita cari coba. Nah, di sini akan muncul website-website. Ini situs saya ya, masih di halaman 1. Kita lihat pesaingnya. Kita lihat lagi. Nah, ini. Ya, ini ada terminalbis.id nih. Ya, ini kita lihat apakah niche-nya atau topik pembicaraannya sama, topik yang dibahas di websitenya sama dengan kita. Ternyata benar nih teman-teman. Nih. Jadi situs terminalbis.id ini ya. Ini adalah situs pesaing website saya ya. Karena terbukti di sini kita pelajari, kita analisis ya. Ternyata menyediakan informasi yang sama persis dengan kita mengenai bis nih, agen bis ya, transportasi, jadwal kapal. Berarti ini niche-nya sama, gitu teman-teman. Nah, seperti inilah yang kita jadikan sebagai target lawan kita, kompetitor kita yang paling utama ini, ya. Ya, jadi kesimpulannya, situs saya ini mempunyai website pesaing adalah terminal ID ini. Ya, kita catat. Jadi kita catat bahwa inilah pesaing kita. Nah, saya juga demikian teman-teman. Saya punya target untuk bisa mengalahkan pesaing saya. Nah,
Kemudian kita lanjut mengenai pembahasan yang awal ya. Setelah kita cek ini menggunakan ini ya, Google Search secara langsung ya, kita bisa mendapatkan gambaran siapa saja pesaing kita ya. Nah, lalu selain dengan menggunakan Google Search ya, kita juga bisa menggunakan tools SEO seperti Ahrefs ya. Lalu kemudian SEMrush, Ubersuggest, Moz. Nah, ini ada beberapa tools yang bisa kalian pilih, tapi memang ada versi free-nya ya, atau tidak berbayar, cuman fasilitasnya terbatas ya. Semuanya ini adalah fasilitas adalah website premium ya teman-teman, jika ingin mendapatkan seluruh fitur yang ada ya. Nah, bagaimana jika kalian misalnya ingin menggunakan yang free aja? Bisa, tetap bisa, cuman terbatas ya. Artinya yang ditampilkan itu fitur-fitur yang dibatasi. Misalnya nih, kita misalnya mau mencari daftar keyword, organic keyword ya, dalam sebuah website itu, kalau yang berbayar atau yang premium bisa dibuka seluruhnya, bisa ratusan kan ya daftarnya, ratusan keyword bisa kita lihat. Tapi kalau free paling ditampilkan hanya 20 atau kadang-kadang 10 saja ya, tergantung dari toolsnya itu gitu. Nanti kita akan praktekkan ya bagaimana menggunakan salah satu tools untuk mengetahui kapasitas dari website pesaing kita. Nah, kemudian kita lanjut mengenai domain pesaing ya. Tetap bisa kita gunakan tools ya untuk mengetahui domain ya. Nah, yang paling penting pertama teman-teman ya. Ya, setelah kita mengetahui cara mengetahui siapa saja pesaing kita, baik secara langsung menggunakan Google Search atau dengan menggunakan tools. Lalu apa yang kita lakukan setelah kita menemukan atau memiliki daftar pesaing? Kita targetkan dulu teman-teman ya, siapa pesaing kita. Nah, dari situlah mindset kita bahwa tujuan kita adalah untuk bisa mengalahkan pesaing kita pada keyword tertentu. Kita ambil contoh prakteknya ya. Yang pertama ya teman-teman, strateginya apa nih? Bagaimana kita bisa mengalahkan pesaing? Yang pertama adalah periksa dulu nih website traffic pesaing kita ya. Karena kenapa ini yang pertama kali harus kita cek? Karena begini teman-teman, Google ya sesuai dengan algoritmanya itu membedakan antara skala website kecil ya, menengah dan besar teman-teman. Kecil itu baik itu dari waktu apa umurnya dianggap kecil ya, misalnya kurang dari setahun itu dianggap kecil. Menengah misalnya 2 sampai mungkin sampai 5 tahun kalau untuk umur ya, dan yang sudah matang atau sudah tua itu sudah lebih dari 5 tahun. Nah, kalau untuk kapasitas websitenya adalah dari trafficnya teman-teman. Jadi Google membagi website berdasarkan trafficnya. Kalau traffic kecil misalnya di bawah 1000 per bulan ya, trafficnya itu kategori A yang paling kecil. Terus kategori B yang menengah misalnya sudah 1000, di atas 1000 sampai 10.000 misalnya, dan di atas 10.000 sampai di atas tidak terbatas jutaan ya. Nah, kita sebagai pemilik website harus tahu nih teman-teman ya, kita harus paham betul bahwa kapasitas website kita itu berada di mana, di kategori yang mana. Apakah itu di kategori yang kecil ya, menengah, atau yang besar. Untuk apa teman-teman kita harus mengetahui? Karena begini, kita jangan berharap banyak ya bersaing dengan website-website besar. Dalam hal ini adalah dengan website dengan traffic yang besar, jauh lebih besar apalagi dari situs kita. Misalnya nih, situs kita website trafficnya hanya 1000 atau di bawah 1000. Lalu kita mau berusaha untuk mengalahkan website dengan website trafficnya sampai 10.000 misalnya. Itu sangat kemungkinan kecil ya teman-teman kita bisa memenangkannya. Bisa ya, hanya dalam beberapa kata kunci saja gitu. Tapi secara umum tidak akan bisa melawan teman-teman. Silahkan kalian coba ya.
untuk membidik kata kunci ya dengan persaingan yang tinggi, dengan pesaing website dengan website trafficnya besar, kalian coba. Tidak akan bisa mampu bersaing, tidak akan bisa, sesuai dengan pengalaman saya. Masih mending itu bisa muncul dari pencarian, teman-teman. Kadang-kadang ya kita sudah buat artikel, sudah terindeks ya, tapi nggak bisa muncul di rankingnya, di halaman Google nggak muncul. Kenapa? Ya salah satunya itu. Salah satunya adalah terlalu berat target trafficnya, target kata kuncinya. Dalam arti bahwa terlalu banyak website besar yang menarget kata kunci itu ya. Nah, dan yang kedua adalah memang situs kita ini masih belum diberikan kepercayaan oleh Google gitu untuk bisa tampil gitu ya teman-teman. Nah, oleh karena itu ya, kita harus sadar diri atau mawas diri ya, introspeksi bahwa website kita itu masih dalam kategori kelas yang paling rendah. Istilahnya di pertandingan tinju itu kita masih di kelas bulu misalnya gitu. Di dalam ring kalau kita akan bertanding tinju melawan kelas berat ya, misalnya badan yang jauh lebih besar dari kita, sudah bisa dipastikan kita nggak akan bisa menang teman-teman. Malah kita yang KO gitu ya. Ya, jangan berharap seperti itu. Jadi kita harus bekerja atau meningkatkan website kita itu secara bertahap. Dan memilih lawan kita itu harus kita pilih sesuai dengan kelas kita gitu. Itulah pentingnya ya kita teman-teman, analisis pesaing itu pentingnya. Supaya apa yang kita lakukan ya, apa yang kita targetkan itu memberikan hasil yang signifikan. Jika kita di kelas yang kecil ya, website kita trafficnya lebih rendah, cari musuh atau lawan yang juga kelas kecil. Pelan-pelan teman-teman, bertahap, jangan buru-buru ya, jangan bermimpi terlalu tinggi teman-teman. Dalam bermain SEO itu yang pertama harus sabar ya, dan telaten, konsisten ya, dan bertahap. Nah, gitu. Jika kalian ingin berhasil, jangan pernah berpikiran kita langsung melompat bisa mengalahkan misalnya dari kita kelas pertandingan tinju ya, dalam pertandingan tinju kita kelas bulu misalnya, jangan berpikir kita bisa memenangkan kelas berat ya, nggak bakal mungkin. Cari yang kelas bulu dulu ya, kita bertanding dulu di situ. Nanti kalau bisa kita menang, naik kan, cari lagi di kelas yang sedang ya, itu ya teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya, setelah kita ini mencari siapa pesaing kita, lalu kita coba untuk mengetahui website traffic. Caranya bagaimana? Ini teman-teman, kita ketikkan saja di sini. Ini website traffic checker. Nah, ini ya, Ahrefs ya, hrefs.com ya. Tinggal dimasukkan aja di sini teman-teman. Homepage kita nih, domain kita masukkan, kita copy ya. Kita cek dulu punya kita nih, berapa sebenarnya traffic, website traffic dari website, supaya kita tahu kapasitas kita itu sebenarnya berada di kelas mana gitu. Apakah di bawah 1000 atau kelas paling kecil ya, pemula, atau sudah menengah ya. Nah, seperti ini misalnya teman-teman. Kalian bisa cek sendiri-sendiri ya websitenya ya. Cek dulu teman-teman, coba dicek. Gunakan Ahrefs berapa di sini. Ini di sini website saya adalah 680 kunjungan ya, traffic per bulan nih teman-teman. Ya. Jadi website saya ini masih termasuk kelas kecil yang di bawah 1000 teman-teman. Dan masih banyak, ini jutaan bahkan mungkin puluhan juta ya website dengan kapasitas yang kecil begini nih ya, banyak sekali termasuk website saya ini, termasuk mungkin juga website kalian ya. Tapi yang penting kalian lihat ini ya, pertumbuhannya ini teman-teman. Jika menunjukkan angka grafik yang menaik begini nih, berarti aman. Berarti kalian punya website ya. Jika
grafiknya, grafik organic trafficnya itu kelihatan naik, berarti aman teman-teman. Jadi selama ini kalian kerja itu aman, artinya menunjukkan perbaikan lah. Jangan sampai nanti turun ya teman-teman. Jangan sampai turun. Kalian pertahankan ini naik terus nih, kurvanya nih naik, ya. Nah, ini seperti di contoh ya di situs saya ini sunplat.com ini. Nah, di sini terlihat grafiknya naik ya. Berarti masih aman ini teman-teman. Di sini akan ada top keywords ya. Ini. Terus ini URL-nya. Ini terbatas ya teman-teman karena ini adalah versi free-nya. Jadi terbatas, maksud saya yang terbatas ini tadi teman-teman ya. Ini ditampilkan cuma 5, ini 6 ya. Tapi kalau kalian menggunakan yang versi yang premium ya, nanti akan ditampilkan lebih banyak teman-teman. Bisa seluruhnya ditampilkan nanti. Ya. Jadi di-unlock, dilepas, dibuka semua. Jika kalian menggunakan yang fasilitas berbayar. Cuman ini kalau untuk Ahrefs cukup mahal juga ya. Tapi jika kalian ada modal ya silahkan kalian berlangganan saja, lebih bagus. Tapi bagi pemula yang mungkin belum mau mengeluarkan modal, dapat yang cari yang free aja, boleh pakai ini. Setidaknya kita akan mengetahui ini teman-teman ya. Kelas kita, kategori website kita itu sebenarnya di mana. Nah, kalau kalian sudah merasa bahwa ini di bawah 1000, ya sudah, berarti kita harus mencari pesaing itu yang sama-sama 1000 dulu. Kita kalahkan dulu yang sama-sama website kecil, satu kelas dengan kita ya. Nah, oke, seperti tadi ini kita sudah dapatkan tadi ya. Salah satu pesaingnya kita ambil contoh ini ya. Nanti kalian bisa cari sendiri website pesaing kalian masing-masing. Bikin daftarnya, terus kalian target mana yang harus kalian jadikan lawan ya. Tapi pilih sesuai dengan kelas kalian ya, sesuai dengan kelasnya gitu. Nah, seperti ini kita coba dulu apakah sesuai dengan kelas kita nih. Website pesaing tadi yang kita temukan tadi ya, kita sudah dapatkan ini ya. Kita cek dulu. Nah, tools semacam ini sangat bermanfaat ya teman-teman. Ya, terutama untuk mengetahui kapasitas atau kualifikasi dari website kita ya. Jadi sebuah website itu yang paling penting adalah website trafficnya ya. Ingat, yang paling penting adalah website organic traffic seperti ini. Nah, ini lihat nih teman-teman, dia sudah 6.000 teman-teman. Jadi website saya ini jauh ya, di atas daripada pesaing kita terminalbiz.id itu ya. Tapi tetap nggak apa-apa, ini akan saya jadikan lawan ya teman-teman ya. Saya akan jadikan lawan. Jadi saya akan membuat artikel ya untuk ikut serta di target mereka, istilahnya gitu. Seperti ini misalnya nih, situs terminalbiz.id ya, sesuai dengan tampilan ini, dia trafficnya bagus ya, organic trafficnya dia naik terus, hampir 8.000 di sini, udah mengarah ke 8.000. Sementara saya baru 600 ya, jauh sekali ya. Tapi tetap nggak apa-apa, sebagai untuk motivasi saya ya, saya akan bersaing dengan website yang jauh lebih besar aja, nggak apa-apa. Kita akan coba dulu. Nih, di sini adalah top keywordnya. Ini 1,9 kilo ya. Di sini 1,6 kilo. Jadwal keberangkatan bus Rosalia pagi. Nih, di sini ada terminal Polres Pelawat 3,5 kilo. Nah, saya akan tertarik dengan ini teman-teman. Saya mau ambil ini nih. Ya, terminal Polres Pelawat. Ya. Karena dia di sini volumenya tinggi teman-teman. Saya akan ikut bersaing dengan top keywords dari pesaing saya nih. Ya, dengan Polres. Nah, lalu saya buatkan artikel. Jadi sebelumnya ini ya teman-teman, sudah saya lakukan. Saya sudah buatkan ini. Nah, ini. Dengan kata kunci terminal Polres Pelawat. Tujuan saya membuat artikel ini adalah untuk melawan pesaing saya ini. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalian membuat artikel itu harus ada gunanya apa? Misalnya satu, untuk menawarkan bisnis ya. Beda lagi artikelnya.
untuk melengkapi informasi bisnis atau informasi jasa atau produk kalian, beda lagi. Nah, saya di sini memang murni untuk mengalahkan pesaing ini. Tujuan saya hanya untuk mengalahkan dominasi dari pesaing saya ini. Karena apa? Kita cek di sini. Target kata kunci terminal Poris Pelawat ya. Ya, kita ambil yang versi ini deh. Incognito. Kita cek ya. Ada posisi di mana nih pesaing kita nih? Lihat nih teman-teman. Di halaman 1 teman-teman ya. Lihat ya. Ini jelas nih. Jadi untuk target kata kunci terminal Poris Pelawat yang di Tangerang itu ya. Jadi terminal di Tangerang itu namanya terminal Poris Pelawat. Ya, di sini sebagai target kata kunci yang dipakai oleh pesaing saya. Nah, dia masuk di halaman 1. Saya tidak gentar ya teman-teman. Saya tidak gentar dengan pesaing saya. Oleh karena itu saya coba. Ya. Ini saya coba nih untuk melawannya gitu. Apakah saya bisa bersaing dengan pesaing saya itu? Saya bikin ini artikel ini, ya, beberapa hari yang lalu ya. Di tanggalnya kan ada nih, ya. Minggu lalu ya, tanggal 22 Juni ya. Sekarang tanggal 1 Juli ya. Seminggu yang lalu saya bikin. Tujuan saya apa? Untuk ikut bersaing ya dengan pesaing saya. Nah, setelah saya bikin, lalu saya tunggu seminggu, kita coba ada di posisi mana, apakah bisa bersaing nih artikel saya ini. Ya. Kita ambil, fotokopi, ya. Lalu kita coba cek dengan menggunakan incognito ya. Ini. Kita pakai 4 kata kunci dulu. Tangerang ya. 4 kata maksudnya. 4 kata untuk kata kuncinya ini kita ambil. Terminal Poris Pelawat Tangerang. Kita cek. Ya, ini pesaing kita berada di halaman 1 ya. Nah, apakah situ saya bisa masuk? Nah, ini lihat. Ya, jadi pada awalnya teman-teman, saya tidak masuk di sini. Nah, karena saya menggunakan tools tadi SEO, saya jadi tahu, oh ternyata pesaing saya menggunakan kata kunci ini. Yang tertingginya, yang bisa mendapatkan traffic bagi mereka itu ini. Ya, sebagaimana yang sudah terinformasi di dalam video tadi. Nah ini. Ya, kini volumenya besar nih, jadi 3.500. Jadi bisa memberikan kontribusi traffic kepada website pesaing kita. Makanya mau saya ambil sebagian teman-teman. Ya, tujuan saya supaya saya bisa bersaing dengan mendapatkan traffic juga dari pesaing saya. Ya, gitu ya maksudnya ya. Nah, ternyata setelah saya coba, saya bisa masuk nih teman-teman. Saya bisa masuk di posisi halaman 2 untuk 4 kata ya, terdiri 4 kata terminal Poris Pelawat Tangerang. Saya di halaman 2. Ya. Dia masih di halaman 1. Ya, masih wajar lah karena dia kan lebih banyak, lebih besar kapasitas websitenya. Saya di sini sebagai follower ya. Follower aja nih sifatnya. Atau challenger, penantang, saya coba menantang. Nah, kalau saya coba tuh 3 kata saja. Ini memang makin berat ya, kalau makin kecil makin berat. Ada di posisi berapa kita cek. Untuk 3 kata, website pesaing saya masih di halaman 1. Saya berada di, kita cek, halaman 2 ya. Itu teman-teman ya, jelas ya. Ini hanya salah satu contoh saja. Bisa kalian lakukan untuk kata kunci yang lain ya. Jadi kalian harus secara bertahap, secara dengan sabar dan konsisten, lakukan secara seperti saya ini. Satu-satu ya. Buatlah sebuah artikel itu yang betul-betul bisa mendatangkan traffic. Tolong dicatat, buat artikel yang bisa mendatangkan traffic sebesar-besarnya, teman-teman. Caranya ya seperti ini. Ya, kita manfaatkan pesaing kita untuk mengetahui target kata kunci apa nih, ya, yang bisa mendatangkan traffic yang besar.
Kalau kita tidak melakukan analisis pesaing, kita akan nggak akan tahu teman-teman. Kita jadinya dikira-kira ilmu kira-kira kan, ya. Mencari kata kunci dengan volume yang besar dengan ilmu kira-kira. Bisa sih sebenarnya, tapi dengan tujuan lain, bukan untuk mengalahkan pesaing. Misalnya kita mencari kata kunci sendiri lah, yang punya volume traffic besar bisa. Di channel saya juga ada itu cara membuat mencari kata kunci dengan volume traffic yang besar ada. Silahkan disaksikan ya, dilihat sendiri di video saya yang lain. Tapi untuk video kali ini khusus bagaimana kita bersaing dengan kompetitor kita. Ya, kita harus sabar, target dulu, prioritaskan kata kunci atau keyword yang memiliki volume terbesar. Seperti ini salah satunya. Ya. Nah, dalam hal ini ya, saya membuat artikel ini sudah cukup berhasil ya teman-teman ya. Karena apa? Karena saya bisa masuk di ranking 2. Padahal sebelumnya saya belum pernah ada nih. Belum saya pernah targetkan. Nah, setelah saya targetkan, bikin artikel, ternyata bisa langsung masuk di halaman 2. Nah, ini tinggal sedikit lagi ya, masuk halaman 1. Nah, rencananya teman-teman, untuk selanjutnya nanti akan saya dokumentasikan persaingan saya ini dengan pesaing saya ini dengan video berseri ya. Bagaimana saya menaikkan ya kata kunci ini, terminal Polres Pelawat Tangerang ini, sehingga bisa masuk di halaman 1, bahkan bisa mengalahkan pesaing saya ini. Dia di halaman 1 posisi nih sini ya. Nanti kita saksikan ya teman-teman ya. Saya akan buat video secara berseri ya. Apa yang saya lakukan nanti kalian bisa saksikan. Tujuan saya untuk mengalahkan ini. Ya mudah-mudahan bisa ya teman-teman. Tapi minimal saya akan tunjukkan kalian bagaimana step atau langkah-langkahnya ya, agar kita bisa menaikkan ya ranking dari artikel kita yang semula di halaman 2 nih ya, di posisi tengah-tengah nih, tengah-tengah halaman 2 ya, mengalahkan pesaing kita yang berada di halaman 1 posisi di atas teman-teman nih. Apakah ini bisa? Nanti silahkan kita lihat sama-sama ya. Mudah-mudahan teman-teman. Oke, kita lanjut lagi mengenai ini tadi ya teman-teman. Memeriksa ini tadi kita sudah sampai periksa organic keyword ya, dengan menggunakan Ahrefs ya. Lalu kalian harus inventarisasi data keyword pesaing dengan volume tertinggi ya, seperti ini tadi. Nah, selain ini, kalau kalian ingin lebih banyak lagi memperoleh informasi ya, data mengenai top keyword, organic keyword dari pesaing kita yang berada di atas, kita bisa pakai SEMrush teman-teman. Nih, dengan menggunakan tools SEMrush ya. Ini kita gunakan yang free saja. Memang tampilannya terbatas ya, fiturnya terbatas, tapi masih bisa lah kita manfaatkan. Coba ya, kita coba pakai SEMrush. Ya, kalian silahkan login dulu, ya, daftar dulu, register dulu, lalu login. Jika sudah berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini teman-teman. Ini versi free ya. Kalau kalian punya modal, ya, bisa langsung berlangganan sehingga bisa full ininya fiturnya. Ini hanya fitur terbatas. Kita manfaatkan yang free aja nih teman-teman. Nah, pertama-tama kita coba mencari informasi mengenai pesaing kita dengan klik di domain review nih teman-teman ya. Lihat. Ini domain review. Saya tunggu sebentar, kayaknya agak lemot juga ini. Kita masukkan di sini situs dari pesaing kita. Ini salah. Ini pakai set. Ini pakai titik ya. Kita lihat. Ini diganti Indonesia. Ini worldwide ya, diganti Indonesia. Klik aja di sini Indonesia. Nah, ini. Lalu di search. Nah, jadi ini adalah sebuah tools SEO ya teman-teman, yang setidaknya bisa membantu kita
untuk mengetahui profil dari pesaing kita, terutama di organic keywords-nya. Ini versi free, tapi lumayan ya, bisa memberikan sedikit informasi mengenai target kata kunci yang mereka bidik nih. Kita cek di sini ya. Kita lihat sebentar. Ya. Ini adalah profil pesaing kita ya, teman-teman. Terminalbis.id, kita lihat di sini. Nah, nih. Ya, di sini target kata kunci yang tertinggi mereka adalah terminal Poris Pelawat. Terus ini ada terminal Grogol ya, terminal Rawamangun, terminal Galatri, terminal Kudus, terminal. Nah, di sini karena versi free dibatasi nih teman-teman ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa karena ini free ya, kita nggak bisa lihat ini. Makanya kalian kalau ingin melihat semuanya ya upgrade ke yang pro ya. Tapi sementara kita pakai yang terlihat aja nih dulu, ada 10-an ini ya. Nah, lalu gimana kita cari yang mana? Yang kita ambil duluan adalah kita klik volumenya teman-teman ya, klik volumenya. Oh, masih belum bisa. Nah, ini mana yang tertinggi dulu, kita lihat di sini. Kita sebagai targetkan gitu. Di sini terminal Polis 74.000 ya, tertinggi ya teman-teman ya. Sudah kita targetkan tadi. Nah, lalu di sini ada Kampung Melayu. Nah, setelah ini akan saya buatkan artikel terkait dengan keyword ini teman-teman sebagai targetnya. Ini akan saya target nih. Ini saya masukkan di video saya yang lain yang berseri ya mengenai ini nanti. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa memperoleh data dari pesaing kita. Sebaiknya kalian simpan atau jadikan dicatat mungkin bisa menggunakan Excel ya, bikin tabel gitu ya. Kata kunci apa saja yang sedang kalian bidik khusus untuk mengalahkan pesaing ini ya. Jika kalian ada beberapa pesaing yang menjadi target, kalian tentu lakukan dengan cara yang sama ya. Ini hanya memberi contoh aja langkah-langkah untuk mengalahkan pesaing kita untuk kata kunci tertentu. Ya gitu teman-teman ya. Jika kalian memiliki banyak target website pesaing, lakukan dengan cara yang sama. Tapi jika kemampuan kalian terbatas ya, waktu kalian terbatas, tidak usah terlalu banyak dulu. Tetapkan 1 atau 2 pesaing saja dulu teman-teman ya. Terutama yang memiliki volume besar nih teman-teman. Ingat nih. Cari target kata kunci yang memiliki volume pencarian besar nih, seperti ini nih. Seperti yang sudah saya lakukan tadi, ini volumenya paling tinggi nih teman-teman, 74.000 ya. Volume pencarian maksudnya nih teman-teman ya. Volume pencarian itu adalah apa yang dicari oleh user di Google dengan melakukan mengetik kata kunci di Google Search. Itu maksudnya ya, volume pencarian itu. Atau dengan kata lain bisa disimpulkan bahwa terdapat banyak permintaan ya untuk kata kunci ini, terminal Poris Pelawat ini, sebanyak 74.000 di Google pencarian. Dengan demikian ini sangat berpotensi untuk mendatangkan traffic ya teman-teman, karena banyak. Jangan dibalik, jangan mencari yang kecil-kecil teman-teman, seperti ini belakangan saja nih. Cuma 2.000 gitu, belakangan saja. Karena apa? Karena ini potensi mendatangkan trafficnya juga kecil gitu. Karena volumenya kecil ya. Ambil yang besar di sini. Memang persaingannya mungkin lebih berat ya. Nggak apa-apa. Ya, kita harus prioritaskan dulu dengan volume yang besar. Gitu kira-kira teman-teman ya. Cara melakukan strateginya begitu. Nah, ini sudah kita lakukan ya, inventarisasi data keyword. Nah, lalu jadikan data keyword pesaing menjadi target keyword kita ya. Ini langkah berikutnya nih. Keyword yang telah dikumpulkan bisa kita jadikan target untuk artikel.
ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian prioritaskan keyword dengan potensi traffic paling besar dulu, teman-teman. Paling besar dulu bisa sebagai target, kita bikin artikelnya, oke, masuk, wah sudah bisa bersaing seperti yang saya lakukan tadi. Dia posisi halaman 1, saya masih di halaman 2, oke, berarti sudah oke tuh. Artinya sudah on the track kita. Misalnya dalam suatu lomba balap mobil gitu, kita sudah masuk track meskipun kita ada browsernya di belakangnya. Itu teman-teman. Ini ibarat kata ya, analoginya begitu. Nah, jadi saya dalam hal ini untuk kata kunci tadi Polres Pelawat di Tangerang, terminal Polres Pelawat, itu sudah masuk track, on the track gitu. Saya tinggal pacu aja nih. Saya tinggal pacu untuk mengalahkan pesaing saya. Gitu ya. Ini kemudian lanjutnya adalah membuat artikel berdasarkan target keyword ya, tadi sudah. Lalu gunakan optimasi on page yang tepat. Apa itu optimasi on page? Kalian bisa membaca sendiri ya. Untuk referensinya mungkin di situs lain boleh, atau di website saya ini juga ada teman-teman. Di optimasi web ya, ada juga mengenai apa itu on page, bisa kalian search aja nanti di sini. Misalnya on page gitu ya. Saya berusaha menyediakan artikel sesuai dengan apa yang kalian inginkan ya teman-teman ya. Tinggal klik aja di sini kalau mencari artikelnya. On page. Ya. Nah, nanti kalian bisa baca apa itu. Nah, ini komponen on page ya. SEO on page, ini cara optimasi SEO on page ya, ada semua nih. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nih. Maksudnya ini teman-teman yang saya tadi bilang, gunakan on page yang tepat. Silahkan dibaca. Atau kalian bisa menyimak video saya yang lain mengenai cara optimasi dengan on page ya, ada, silahkan kalian lihat di video saya yang lain. Nah, kita kembali lagi. Nah, setelah strategi yang berikutnya ya, ini sudah. Nah, ini prioritaskan sudah. Gunakan on page yang tepat ya, dan pastikan artikel terindeks ya dan mulai muncul ya. Caranya dengan menggunakan Google Search Console ya teman-teman. Silahkan, kalau kalian juga belum paham apa itu Google Search Console, silahkan dicari di informasinya di sini ya. Karena kita di video ini khusus membicarakan strategi untuk mengalahkan pesaing ya. Kalau yang lain-lain silahkan kalian baca sendiri ya teman-teman. Dan kalian bisa menyaksikan video saya yang lain ya, supaya tidak terlalu panjang. Kalau saya jelaskan lagi nanti terlalu panjang untuk durasinya ini. Nah, ya, pastikan artikel kita, setelah kita bikin artikel, kita pastikan bahwa itu terindeks. Bagaimana caranya? Jika kalian belum mengetahui, silahkan menyaksikan atau menonton video saya yang lain. Nah, kemudian gunakan, ini yang penting teman-teman, gunakan optimasi off page. Setelah on page kita lakukan, ya ini contohnya seperti ini. Ini saya sudah melakukan on page dan lumayan berhasil masuk di halaman 2 ya. Tinggal saya mengoptimalkan off page-nya. Nah, nanti akan saya lakukan itu untuk off page untuk menaikkan ranking dari artikel saya ini. Ya. Lalu gunakan backlink yang tepat agar powerful, maksudnya menaikkan powerful itu backlink kita mampu menaikkan artikel kita ke posisi yang lebih tinggi di pencarian Google gitu ya, teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman ya, jelas ya. Jika kalian masih belum memahami seluruhannya, silahkan dibaca secara perlahan-lahan, dipelajari ya. Nih, strategi mengalahkan pesaing dalam optimasi SEO. Ini penting sekali teman-teman. Pengetahuan ini penting sekali buat kalian, terutama untuk agar website kalian itu lebih unggul daripada pesaing kalian. Terutama yang bersaing misalnya sama-sama jualan produk atau jasa yang sama gitu ya. Itu sangat penting teman-teman, karena kalau nggak kalian kalahkan itu pesaing, mereka akan merebut pasar kalian gitu. Misalnya ada pasar kalian itu sebuah kue gitu ya, mereka sudah makan separuhnya, kalian cuma cuil doang gitu. Kalian nggak merasa bahwa sebenarnya masih ada target yang kalian bisa makan gitu loh. Ya.
Makanya itu kalian harus tahu target pasar mana ini yang dipakai oleh pesaing saya. Misalnya gitu loh. Nah, video inilah yang akan bisa membantu kalian. Nah, kalian harus bisa makan lebih besar lagi sehingga akhirnya menyamai target kalian, pasar kalian di pesaing kalian ya, bisa menyamai dan akhirnya bisa unggul. Akhirnya kalian bisa makan lebih banyak pasar kita. Maksud saya di sini bukan makan itu ya betulan, tapi bisa mendapatkan order lebih besar gitu daripada pesaing kita. Gitu ya. Tujuan semua bisnis pasti begitu deh. Semua bisnis itu selalu ingin unggul dari para pesaingnya. Ya, demikian juga dalam dunia SEO ya, website kita harus bisa unggul dari pesaing kita agar tujuan pembuatan website kita tercapai. Ya. Gitu ya teman-teman untuk website channel Doni Bastian dalam rangka strategi mengalahkan pesaing dalam optimasi SEO. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe ya, supaya saya lebih bersemangat dalam membuat artikel, membuat video, dan kalian tidak ketinggalan jika saya membuat video yang baru. Saya Doni Bastian, sampai ketemu di lain kesempatan. Salam.